Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 Perbandingan Hukum Perdata. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkawinan Indonesia dan Singapura. Di sini saya sendiri Gifara Yudia, kemudian anggota kelompok saya ada Joel Timothy, Daud Sasmito, Amelia Akef, Femita Rizka, Agnia Nisha, Syarifah Indah, Bella Aprilia, dan Jihan Nazira. Yang pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Perkawinan merupakan suatu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada umat manusia agar manusia tidak mengalami kepunahan. Perkawinan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia, di mana untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan juga bahagia sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar norma. Dalam praktiknya, banyak sekali warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing. Dan banyak sekali yang melaksanakan perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda. Hal ini sebenarnya sangat sejalan dengan era globalisasi dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar ke dalam. Keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab banyaknya orang Indonesia yang menikah dengan orang asing meskipun banyak perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Namun mereka berdalih atas nama demokrasi dan hak asasi manusia yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran, meskipun harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang seharusnya ditaati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Joel. Ya, adapun rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaturan akibat putusnya perkawinan terhadap hak dan kewajiban mantan suami dan mantan istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Women's Charter 1961 atau Revised Edition 2009. Yang kedua, bagaimana perbandingan pengaturan akibat putusnya perkawinan terhadap anak dan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Women's Charter 1961 atau Revised Edition 2009. Untuk tujuan penulisan yang pertama, mengetahui perbandingan pengaturan di Indonesia dan Singapura mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap hak dan kewajiban mantan suami dan mantan istri. Yang kedua, mengetahui perbandingan pengaturan di Indonesia dan Singapura mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap anak dan harta bersama. Ya, next. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Daud. Baik, selanjutnya pembahasan. Jika perkawinan akan dilakukan di negara Singapura, maka harus mengikuti aturan mengenai perkawinan yang berlaku di negara tersebut, kemudian dicatat pada institusi catatan sipil setempat. Selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di negara negara di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka perkawinan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum di sini misalnya status mengenai anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami istri bila perkawinan berakhir karena perceraian dan atau sebagainya. Namun untuk sahnya perkawinan dilangsungkan di negara tersebut, menurut hukum Indonesia harus dilakukan pencatatan dan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun, dan bila lewat dari waktu yang ditetapkan tersebut harus melalui pengadilan negeri sesuai dengan domisili yang bersangkutan dan akan dikenai sanksi denda sesuai dengan peraturan daerah setempat. Junto pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbunyi, yang pertama, denda administratif sebagai dimaksud dalam pasal 104 ayat 2, pasal 105 ayat 2, dan pasal 106 diatur dalam peraturan daerah. Yang kedua, penetapan besaran denda administratif sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing. Yang ketiga, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penerimaan daerah kabupaten atau kota, dan bagi daerah khusus ibu kota Jakarta merupakan penerimaan daerah provinsi. Selanjutnya ada
Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melampirkan yang pertama akta perkawinan yang telah dilegalisasi oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dalam hal ini pada bagian konsuler KBRI Singapura. Yang kedua, fotokopi paspor suami istri. Yang ketiga, kartu keluarga atau KTP dari warga negara Indonesia tersebut. Singapura merupakan negara yang memiliki solidaritas tinggi dalam beragama. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa Singapura merupakan negara sekular yang netral dalam permasalahan agama dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Salah satu contoh perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Singapura adalah perkawinan antara Iwan Suhandi yang beragama Buddha dengan Indah Mayasari yang beragama Kristen Katolik, dan keduanya berdomisili di Batam. Persyaratan utama untuk dapat melangsungkan perkawinan di Singapura adalah yang bersangkutan harus tinggal di Singapura minimal 20 hari berturut-turut. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon pengantin baru harus mulai dapat mengurus administrasinya secara online di gedung Registration of Marriage. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran online baik bagi warga negara Singapura, permanen resident atau maupun foreigner 100%. Hanya dalam waktu 20 menit mendaftarkan diri ke legislasi perkawinan Singapura dengan biaya paling banyak $20 Singapura. Tanpa mempermasalahkan beda agama, dijamin sertifikat perkawinan legal dan bisa diterima oleh hukum maupun di dunia. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. A. Perbandingan pengaturan akibat putusnya perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami dan mantan istri Indonesia dan Singapura. Perkawinan menurut hukum adat tidak hanya semata-mata memiliki arti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, dengan maksud mendapatkan keturunan serta membangun dan membina rumah tangga, tetapi juga memiliki arti suatu hubungan hukum yang menyangkut anggota kerabat dari pihak suami dan pihak istri. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, diharapkan agar masyarakat adat akan dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan undang-undang tersebut. Tetapi sejauh mana masyarakat akan dapat menyesuaikan dirinya tergantung pada perkembangan masyarakat adat itu sendiri dan kesadaran hukumnya, sebab apa yang menjadi jiwa dari perundang-undangan belum tentu sesuai dengan pemikiran masyarakat. Hukum perkawinan di Indonesia memang memberikan ruang bagi pihak suami istri untuk melakukan perceraian. Namun di balik itu terdapat ketentuan dan akibat hukum yang mesti ditanggung oleh kedua belah pihak. Karena itu pilihan untuk melakukan perceraian harus dipertimbangkan secara matang dan bijaksana, lengkap dengan pertimbangan massa. Piagam Wanita atau Women's Charter adalah Undang-Undang Parlemen Singapura yang disahkan pada tahun 1961. Undang-undang tersebut dirancang untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak wanita di Singapura dan untuk menjamin kesetaraan hukum yang lebih besar bagi wanita dalam hubungan yang disetujui secara hukum, kecuali di bidang pernikahan Muslim yang mana diatur secara terpisah oleh administrasi Undang-Undang Hukum Muslim. Undang-undang tersebut antara lain mengatur tentang institusi perkawinan monogami, hak suami dan istri dalam perkawinan, perlindungan keluarga, dan potensi hukum terkait dengan perceraian dan perpisahan. Undang-undang ini untuk mengatur pernikahan monogami dan untuk upacara dan pendaftaran pernikahan semacam itu, untuk mengubah dan mengkonsolidasi hukum yang berkaitan dengan perceraian, hak dan kewajiban orang yang sudah menikah, pelindungan keluarga, pemeliharaan istri dan anak-anak, dan hukuman atas pelanggaran menikah, pelindungan keluarga, pemeliharaan istri dan anak-anak, dan hukum atas pelanggaran terhadap perempuan dan anak perempuan, dan untuk menyediakan hal-hal yang terkait dengannya. Akibat putusnya perkawinan terhadap hak dan kewajiban mantan suami dan mantan istri di Indonesia, secara garis besar, maka akibat putusnya perkawinan terhadap mantan suami dan mantan istri adalah: 1. Mantan suami memiliki kewajiban untuk tetap menafkahi atau memberikan biaya hidup kepada mantan istri sampai mantan istri tersebut menikah lagi, mengenai besaran biaya hidup yang harus ditanggung oleh mantan suami ditentukan oleh pengadilan supaya adil berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74.
Yang kedua, terdapat waktu tunggu bagi mantan istri, yaitu waktu selama 130 hari apabila perkawinan putus karena kematian, selama 3 kali suci, atau sekurang-kurangnya 90 hari apabila perkawinan putus karena perceraian. Sedangkan untuk mantan istri yang masih hamil adalah sampai dia melahirkan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, junto pasal 39 PP Nomor 39 Tahun 75. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Femita. Yang ketiga, terdapat waktu tunggu bagi mantan istri yaitu 130 hari apabila perkawinan putus karena kematian. Selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari apabila perkawinan putus karena perceraian. Sedangkan untuk mantan istri yang masih hamil adalah sampai dia melahirkan. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 39 PP Nomor 39 Tahun 1975. Kewajiban seorang suami terhadap mantan istrinya juga diatur dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa meskipun antara suami istri sudah berpisah dengan bercerai, namun kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan atau penghidupan kepada mantan istri tetap masih ada, selama mantan istri belum menikah dengan laki-laki yang lain. Sedangkan akibat putusnya perkawinan terhadap hak dan kewajiban mantan suami dan mantan istri di Singapura, yaitu secara garis besar, maka akibat putusnya perkawinan terhadap mantan suami atau mantan istri menurut Women's Charter 1961 Singapura adalah yang pertama, mantan suami dapat dikenakan kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan atau mantan istri baik selama proses perkawinan atau setelah perceraian, pemisahan yuridis, atau ketika pembatalan perkawinan telah selesai. Pasal 113 Women's Charter. Pengadilan akan menentukan apakah istri atau mantan istri membutuhkan pemeliharaan, dan jumlah biaya pemeliharaan yang dibutuhkan akan ditentukan berdasarkan faktor yang terdapat pada pasal 114 Women's Charter. Pemeliharaan dapat dibayar baik secara langsung ataupun pembayaran secara berkala. Yang kedua, adanya jangka waktu dan mantan suami untuk membiayai mantan istrinya, yaitu sampai salah satu meninggal atau mantan istri menikah kembali. Pasal 117 Women's Charter. Pengadilan berwenang untuk mengubah perjanjian pemeliharaan yang dibuat antara suami dan istri, yaitu pada waktu apapun, dan dari waktu ke waktu berwenang mengubah klausula dari perjanjian pemeliharaan apapun yang dibuat antara suami dan istri, baik yang dibuat selama atau sesudah 1 Juni 1981, di mana dipandang bahwa telah terdapat perubahan material dalam situasi dan sekalipun terdapat kebijakan apapun yang bertentangan dengan perjanjian apapun yang semacam itu. Pasal 119 Women's Charter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agnia. B. Perbandingan pengaturan akibat putusnya perkawinan terhadap anak dan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Women's Charter 1960. Secara garis besar, maka akibat putusnya perkawinan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu yang pertama ada, kedua orang tua tetap diwajibkan untuk memelihara dan membiayai anaknya sampai anak itu dewasa. Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua ada biaya pemeliharaan dan pendidikan dari si anak ditanggung oleh ayahnya. Apabila oleh pengadilan, ayah dianggap tidak mampu untuk memikul seluruh beban pemeliharaan si anak itu seorang diri, maka kepada ibu dan anak itu juga bisa dibebankan biaya pemeliharaan. Hakim melihat jumlah tanggungan yang ditanggung oleh si ayah dalam menentukan hal ini. Yang ketiga adanya lembaga perwalian, yang mana wali ditunjuk oleh salah satu dari orang tua sebelum meninggal dengan menggunakan surat wasiat. Pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. WNI yang menikah dengan WNA setelah perkawinan memang tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa hak milik, hak guna usaha, maupun hak guna bangunan. Hal demikian sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya.
Jadi ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan dan pasangan Anda yang berstatus warga negara asing akan diturut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Sedangkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, WNA tidak boleh memiliki hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Karena itulah seorang WNI yang menikah dengan WNA setelah menikah tidak bisa lagi memperoleh hak milik atau hak guna bangunan atau hak guna usaha, karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan WNA-nya. Apabila ingin tetap memiliki hak milik atas tanah tersebut, setelah melakukan perkawinan dengan WNA tersebut, maka Anda harus membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah yang mengatur mengenai pemisahan hak Anda dan harta istri. Secara garis besar, maka akibat putusnya perkawinan terhadap harta bersama Indonesia adalah yang pertama ada tergantung apakah mantan suami dan mantan istri melakukan perjanjian perkawinan atau tidak. Jika melakukan perjanjian perkawinan, maka harta bersama dibagi menurut ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian perkawinan tersebut. Jika tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka harta bersama dibagi merata secara adil kepada kedua belah pihak. Yang kedua, harta bawaan tidak dibagi jika terjadi perceraian kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syarifah Indah. Baik, selanjutnya adalah akibat putusnya perkawinan terhadap anak menurut Women's Charter 1961 Singapura, yaitu satu, kewajiban sang anak ditentukan oleh pengadilan sampai anak mereka memasuki usia dewasa. Lalu, apakah secara bersama-sama atau sendiri serta membiayai segala kebutuhan hidupnya, pasal 68 Women's Charter. Lalu yang kedua, terdapat aturan yang mengatur mengenai larangan untuk membawa anak ke luar negeri apabila pengadilan memang perlu dikeluarkannya keputusan itu, pasal 131 Women's Charter. Lalu 3, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam memberikan putusannya agar anak mendapatkan kesejahteraan, termasuk pemeliharaan anak dan pendidikan anak, serta perbekalan melalui putusan pengadilan, pasal 131 Women's Charter. Lalu, anak berhak untuk tetap mendapatkan akses bertemu dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atau kontrol anak, pasal 126 ayat 2 Women's Charter. Lalu, anak berhak untuk menyatakan keinginannya tentang kepada siapa hak pemeliharaannya akan diberikan oleh pengadilan. Apakah anak tersebut berada dalam umur yang dapat menyatakan pendapatnya secara independen, pasal 125 ayat 2 Women's Charter. Selanjutnya, yaitu adalah akibat putusnya perkawinan terhadap harta bersama menurut Women's Charter 1961 Singapura adalah satu, harta perkawinan yang dimiliki baik oleh mantan istri maupun mantan suami maupun yang sedang dalam proses penjualan dapat dipisahkan ataupun dihentikan proses penjualannya oleh pengadilan. Lalu yang kedua, aset atau harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan umumnya tidak dianggap sebagai aset perkawinan. Lalu yang ketiga, harta perkawinan dibagi secara adil dan merata sesuai dengan putusan pengadilan pasal 112 Women's Charter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bella. Baiklah, selanjutnya kesimpulannya adalah perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama. Hak dan kewajiban mantan suami dan mantan istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Women's Charter tahun 1961 yang telah direvisi menjadi 2009 menyatakan bahwa mantan suami pengadilan. Mantan suami tetap memberikan nafkah kepada mantan istri sampai mantan istri meninggal dunia atau mantan istri telah menikah kembali. Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan Women's Charter 1961 terdapat pada pemberian biaya.
Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa mantan suami wajib apakah istri atau mantan istri membutuhkan biaya untuk dinafkahi, serta pengadilan berwenang untuk mengubah perjanjian pemeliharaan yang dibuat antara suami dan istri. Kemudian pengaturan terkait putusnya perkawinan terhadap anak dan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak kedua orang tua tetap diwajibkan memelihara membiayai anaknya pembiayaan pendidikan sampai anak itu dewasa. Berdasarkan pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Serta apabila terjadi perkawinan campuran antara WNI dan WNA tersebut, tidak lagi dapat memperoleh hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha setelah terjadinya perkawinan. Dalam Women Charter 1961 menyatakan bahwa kewajiban mengurus sang anak ditentukan oleh pengadilan sampai anak mereka memasuki usia dewasa, apakah secara bersama-sama atau sendiri, serta membiayai segala kebutuhan hidupnya, berdasarkan pasal 68 Women Charter. Akibat putusnya perkawinan terhadap harta bersama menurut Women Charter menyatakan bahwa harta perkawinan yang dimiliki baik oleh mantan istri maupun mantan suami maupun sedang dalam proses penjualan dapat dipisahkan ataupun dihentikan proses penjualannya oleh pengadilan yang nantinya akan dibagikan secara adil dan merata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jihan. Saran, bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan beda warga negara agar mencari informasi yang jelas dalam mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan nantinya. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan menyediakan informasi yang dibutuhkan pasangan beda warga negara. Pemerintah harus membuat produk hukum yang mengatur secara rinci terkait perkawinan campuran beda warga negara, sehingga perkawinan campuran ini mendapat kepastian hukum yang dapat mengatur terkait perkawinan itu sendiri, baik dalam hak-hak dan kewajiban maupun harta dan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.